Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Imdari Lambas Manik, NIM 1903-10036, kelas reguler 4A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial biasanya terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang tidak lepas yang akan namanya interaksi sosial. Baik, di sini akan saya jelaskan sedikit tujuan pembelajaran interaksi sosial. Yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian interaksi sosial. Yang kedua, siswa mampu mengetahui jenis interaksi sosial. Yang ketiga, siswa mampu memahami syarat interaksi sosial. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh interaksi sosial. Sedangkan menurut sosiolog John Gillin dari Amerika Serikat, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu dan kelompok atau antar kelompok. Dalam satu hubungan, individu atau kelompok bekerjasama atau berkonflik, melakukan interaksi baik formal maupun informal dan langsung maupun tidak langsung. Setelah kita mengetahui pengertian dari interaksi, maka interaksi sosial dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 3 jenis interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, interaksi sosial antar individu dengan individu. Yang kedua, interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui jenis-jenis interaksi sosial, maka kita akan harus mengetahui ciri-ciri dari interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Ciri-cirinya antara lain, yang pertama adalah pelakunya yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, terjadinya kontak sosial berupa komunikasi antar pelaku. Dan yang ketiga, adanya maksud dan tujuan yang jelas sebagai hasil dari interaksi sosial tersebut. Yang keempat, dilaksanakannya menurut pola sistem sosial tertentu atau proses sosial tersebut dapat terjadi karena ketidaksengajaan, pola yang direncanakan, dan pola yang diatur secara adat maupun hukum. Baik, perlu teman-teman ketahui interaksi sosial harus terjadi dengan adanya 2 syarat, yakni yang pertama adalah kontak sosial atau interaksi. Yang kedua, komunikasi berupa pembicaraan, gerak fisik, dan sikap. Itulah syarat-syarat ataupun yang harus dilakukan untuk melakukan interaksi sosial. Baik teman-teman, kita akan mengetahui contoh-contoh dari interaksi. Yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Contoh pertama, bermain congklak bersama teman. Contoh yang kedua, ibu sedang menasihati anaknya. Contoh yang ketiga, seseorang yang menanyakan arah jalan pada seorang jalan. Dan contoh yang keempat, konsultasi seorang dengan psikolog. Baik teman-teman, kita akan mengetahui contoh yang kedua, interaksi sosial antar individu dengan kelompok. Contoh yang pertama, guru mengajarkan muridnya di depan kelas. Yang kedua, seorang ustadz yang khutbah pada hari perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Contoh yang ketiga, ketua kelas yang memberikan pengumuman kepada teman-temannya di depan kelasnya. Baik teman-teman, contoh yang ketiga adalah interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Yang pertama, diskusi antar kelompok di kelas. Yang kedua, pertandingan futsal antar 2 tim yang berbeda. Contoh yang ketiga, kerjasama antar LSM dalam menanggulangi bencana alam di suatu daerah. Yang selanjutnya,
kerjasama TNI dan Polri untuk mengamankan kegiatan pemilu. Baik teman-teman, kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari interaksi sosial. Yang kedua, ciri-ciri dari interaksi sosial. Yang ketiga, jenis-jenis interaksi sosial. Dan keempat, syarat terjadinya interaksi sosial serta contoh-contoh interaksi sosial. Baik, dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, serta individu dengan individu. Yang kedua, suatu hubungan dikatakan sebagai interaksi sosial jika memenuhi syarat-syarat berikut, antara lain adanya kontak sosial serta terjalinnya suatu komunikasi antar kelompok, antar individu, dan antar individu dan individu.